Perkenalkan, nama saya Muhammad Agusta Kaifartono dari Prodi Manajemen. NIM saya 24 20 10 2011. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilfaldi Asfalkan dengan NIM 242 010 2043. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fariska, NIM saya 24 20 10 2012. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazira Sabira Arfean. NIM saya 24 20 10 2073. Terima kasih. Semuanya, nama aku Zabrina Muslimatul Aurelia, NIM aku 24 20 10 20 0128. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari mata kuliah HMM, singkatan dari Human Resource Management, yang di video kali ini kita kan dari kelompok Bu Vera yang terbagi menjadi 5 anak akan membahas studi kasus tentang kasus diskriminasi mitra tuli di perusahaan atas nama PT Grab Holdings. Yang pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Agusta Kaifartono, dan samping saya Muhammad Rilfaldi Asfalkan. lalu Saya Zabrina Muslimatul Aurelia. selanjutnya Saya Nazira Sabira Arfean. Saya Mariska. pertama, dari studi kasus ini memiliki pendahuluan yang dibahas, yaitu studi kasus dalam manajemen sumber daya manusia atau HRM, Human Resource Management, adalah metode penelitian atau analisis yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Nah, di dalam studi kasus ini, kita sebagai peneliti atau praktisi akan mempelajari situasi nyata yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan pengelola karyawan seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja pengupahan, dan hubungan industri. Lalu, manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Dan di dalam kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu, contohnya yang pasti familiar yaitu psikologi, sosiologi, dan sebagainya yang berhubungan dengan Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Dan manajemen sumber daya manusia sendiri adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi bahwa keseluruhan sumber daya manusia itu atau SDM sangat diperlukan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dan dari itu semua memiliki unsur utama dari manajemen sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri sebuah aset dari perusahaan tersebut. Adapun fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan kebutuhan karyawan, human resource planning, rekrutmen calon kandidat atau rekrutmen for kandidat, seleksi calon kandidat atau seleksi for kandidat, orientasi atau induksi karyawan baru atau orientasi induksi for new employee, menempatkan karyawan atau placement, penilaian kerja karyawan atau performance appraisal, pelatihan dan pengembangan, training dan development,
kompensasi manfaat dan layanan atau kompensasi benefit dan service, karir dan pengembangan atau karir dan development hubungan karyawan. Bener kan, emang ada bahasa Inggrisnya kan, training dan development pelatihan. Jangan. Tak apa. Lanjut. Ya apa lanjutkan? Maksudnya itu Lanjut. kan mesti de matkul lagi kan aja nama kita bahasa Inggris kayak di Indonesia jangan. Makanya human resource management. Aslinya itu Indonesia cuma di Inggris tuh apa? Tak apa. Atau kompensasi benefit and service, karir dan pengembangan atau karir dan development hubungan karyawan employee relations, di mana dalam tugas fungsional yang dilakukan oleh MSDM atau sumber daya manusia tersebut berpeluang terjadi penyimpangan di perusahaan berawal dari pengadaan hingga pemutusan hubungan kerja. PT Grab Holding atau yang bisa dikenal dengan MyTaxi adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi. Perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lainnya seperti pengantar makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile atau handphone. PT Grab Holding didirikan sejak 16 Juni 2022. Kantor pusat Grab berada di Singapura dan Jakarta, Indonesia. Cabang sudah tersebar di Asia Tenggara kecuali Brunei Darussalam dan Laos yang meliputi 400 kota area metropolitan. Nah itu ya apa sih namanya itunya penjelasan dari perusahaan PT Grab tadi. Nah jadi di sini kan kita bahas tentang studi kasus terkait kasus yang terjadi di PT Grab Holding ya. Nah dalam kasus ini tuh terdapat penyimpangan fungsi operasional MSDM, yaitu dari rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Grab Holding. Nah terjadi pada salah satu calon mitra tuli yang akan menjalani proses rekrutmen, tetapi tidak diperlakukan baik oleh salah satu karyawan security dari pihak Grab. Nah itu tuh jadi ada apa sih namanya, ada calon pelamar ya kerja, itu sih mau ngelamar di PT Grab itu cuman nggak diperlakukan baik sama satpam yang dari kantornya itu. Tadi ini masalahnya itu satpamnya cuek, Ya kurang ajar. Cuek kamu? Enggak. bukan cuek, jadi lebih ke Milih-milih. Padahal jadi yang rekrut dia dari bukan fisik. security, kan ya seperti sih. Intinya yang dipandang dari cover mengenai mitra itu ya apa tuli atau disabilitas. Ya, apa? Kaget ya. Don't judge a book by a cover. Intinya nggak boleh melihat dari lihat dari penampilan. penampilan covernya aja. Terus kasih. Nah, terus mereka ini tuh diskriminasi terhadap mitra tuli di PT Grab Holdings itu terjadi saat nama pelamar ini tuh Tonanda Putra ini tuh ngalamin perlakuan tidak pantas selama wawancara kerja. Nah, terus PT Grab itu mengakui kesalahannya, proseduralnya itu, terus juga sudah melakukan investigasi, terus juga dari PT Grab-nya itu sudah memberikan solusi, yaitu mencopot karyawan yang terlibat atau satpam tadi loh yang kurang baik perlakuannya ke Tonanda Putra. Terus habis itu sudah mengganti juga petugas keamanannya, jadi yang bermasalah, security satpam bermasalah itu udah diganti sama yang baru di lokasi kejadian dengan pelatihan, diberi pelatihan lagi tentang budaya disabilitas. Nah, untuk mencegah kejadian serupa itu, PT Grab juga berkomitmen memperbaiki mekanisme rekrutmennya, terus meningkatkan pemahaman tentang hak penyandang disabilitas di kalangan karyawan. Karena kan tidak semua orang itu diberikan pelatihan tentang penyandang disabilitas. Kadang makanya ada orang yang cuma meremehkan, oh ini loh kayak disabilitas,
Ya itu tangan butut ya itu yang itu viral. juga bermasalah, tapi kan bermasalah dari dirinya toh. Ya. Yang Mas Agus itu. Terus Nah, terus itu yang dibahas tapi disabilitas itu apa sih, Rek? Si bapaknya disabilitas itu apa? disabilitas mempunyai disabilitas itu mungkin keterbatasan fisik. Nah, tapi banyak sih yang mungkin ada yang lebih jelas mungkin. PR sing udah disabilitas Iya. itu apa? Kalau dari aku sih mungkin disabilitas itu cuma keterbatasan fisik, tapi ada lagi sing disabilitas itu entah dari pikiran ya, sing tahu sebelah medali dari kecil itu kelebihan hormon jadi autis. Tapi mungkin di mitra PT Grab apa perusahaan PT Grab mungkin yang dimaksud disabilitas itu berbeda dari kasus ini. Tapi emang disabilitas itu apa sih? Ini setelah aku searching di Google, disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Disabilitas tuli atau rungu merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan gangguan atau tidak adanya kemampuan untuk mendengar. Biasanya disertai juga dengan ketidakmampuan bicara. Karyawan security pada PT Grab Holdings melakukan tindakan diskriminasi kepada salah satu mitra tuli yang akan menjalani proses rekrutmen membuat perusahaan PT Grab Holdings telah mengalami krisis internal perusahaan pada tanggal 26 April 2022, di mana karyawan tersebut melakukan tindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tuli yang bernama saat mengikuti proses rekrutmen sebagai mitra layanan transportasi online. Sejak awal, Tonanda sudah menyampaikan bahwa dia penyandang disabilitas tuli, namun petugas yang menerimanya tidak mengindahkan pernyataan tersebut. Pasti parah ya. Gara-gara cuma tuli sama mungkin nggak bisa bicara, kasusnya menjadi pada waktu itu Tonanda nggak dianggap. Ya kayak nggak dialog sebagai pelamar pada umumnya gitu kan. Ya ini kan pas ditanya kan Nggak bisa, responnya beda loh. Ini kan masa sih seorang security yang tadi udah dites, nggak tahu nih tuli itu belum nggak bisa ngomong. Mungkin masuknya dengan orang dalam. Iya. Padahal Tonanda sudah nggak sih? Iya. Tapi apa tuh namanya, dari PT Grab Holdings juga pas menyeleksi satpam itu tadi kan belum tentu semua perusahaan itu mempunyai pelatihan tentang kayak bahasa isyarat itu biasanya lah bahasa isyarat ya. Mungkin Tonanda tadi itu memberitahu satpamnya, tetapi satpamnya itu nggak mengerti gitu loh. Cuma ngerti kayak oh ini nggak bisa berbicara atau nggak bisa mendengar. Terus dari situ tuh langsung di kayak diramein gitu. Terus ada mungkin dari siapa? Si security yang kurang ajar tadi, ada bentuk diskriminasi sing lebih parah, siapa tahu. Diskriminasi Iya. untuk apa? bentuk diskriminasinya yang dilakukan oleh security atau petugas tersebut terhadap seorang penyandang disabilitas, yaitu petugas tersebut menyuruh Tonanda untuk membaca undangan wawancara dari perusahaan tersebut dengan suara keras dan jelas. Tonanda membaca undangan wawancara tersebut perusahaan padahal bentuk komunikasi di papan tuli tidak menggunakan bahasa berbasis suara melainkan bahasa isyarat, merupakan gerakan tangan. Ya. Tonanda juga wajib mengikuti tes pendengaran dengan cara dipanggil namanya dan kejauhan disertai tepukan tangan. Cara seperti itu menyinggung penyandang disabilitas tuli. Pakai penyandang disabilitas tuli yang dilakukan oleh petugas rekrutmen tersebut mencerminkan tindakan diskriminasi terhadap orang tuli atau merasa lebih superior atau lebih tinggi. Secara tidak langsung petugas tersebut telah menghina disabilitas tuli. Berarti itu nggak cuma satpamnya ya, tapi juga yang rekrutmen juga ngelakuin. Padahal kan harus tahu ya, tuli
untuk dengerin tepuk tangan. Ya mungkin dia nggak percaya kalau dia tuli. Iya sih. Tapi gak usah parah itu. Tinggal ngomongin, Mas. Versi mau Mungkin juga dia nggak bisa bahasa isyarat juga kan, malu. Ya, karena bisa sing ngerekop itu nggak tahu bahasa isyarat, jadi aku ngetesnya ya seperti tes lamar kayak pada umumnya. Tapi pada umumnya nggak mungkin kayak gitu. Ya nggak sih disuruh kejauhan terus Lebih ke mengejek. ya itu mengejek. kita udah tahu tulis loh, disuruh mendengarkan dengan dari mana. Terus lanjut ada kasus lagi nggak? Mungkin dari Solusi apa? perusahaannya apa ada solusi ini yang Untuk solusinya dari PT Grab Holding, sebaiknya melakukan pemeliharaan karyawan khususnya bagi penyandang disabilitas. Pemeliharaan karyawan sendiri mempunyai arti memberikan perhatian terhadap kondisi fisik, mental dan emosi karyawan. Saran atau solusi yang kami berikan untuk kasus diskriminasi mitra tuli atau rungu yakni: 1. Perusahaan Grab sebaiknya menjalin hubungan dan berkonsultasi dengan organisasi penyandang disabilitas. Yang kedua, membuat strategi perusahaan dengan tujuan jangka panjang terhadap keseimbangan pekerjaan dengan para penyandang disabilitas. Yang ketiga, mempertimbangkan isu pekerja disabilitas yang akan dicakup dan isu mana yang harus dikaitkan dengan kebijakan yang sudah ada. Yang keempat, memberikan pelatihan bagi pekerja maupun pihak perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka pada penyandang disabilitas pada lingkungan kerja tentang bagaimana memperlakukan disabilitas dan memotivasi lingkungan kerja serta mempromosikan non-diskriminasi di tempat kerja yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya bisa ditanyakan Mas Agus. Mungkin ada solusi lagi yang lain. dari solusinya tadi ada berapa ya? 4. Nah, tadi kan tak catat terakhir itu yang menyentuh hati, memberikan pelatihan bagi pekerja maupun pihak perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka pada penyandang disabilitas fisik atau apapun itu ya pada lingkungan kerja, tentang bagaimana sih memperlakukan disabilitas, terus hak-hak apa yang harus didapatkan oleh seseorang yang mempunyai disabilitas, keberagaman, dan memotivasi lingkungan kerja tersebut serta mempromosikan non-diskriminasi di tempat kerja yang lebih baik. Ya, dari 4 ini sebenarnya bagus banget. Tapi bisa lebih lengkap itu tadi sempat nyari ada juga kasus yang kayak gitu, sama di intinya di bullying nggak bullying gitu. Solusinya itu gini, mempertimbangkan dalam hal jumlah merekrut penyandang disabilitas, atau intinya memilah-milah, jangan banyak-banyak merekrut mitra baru yang penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Terus tadi itu yang kedua, melakukan koneksi terhadap seseorang yang menyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Maksudnya ini, kalau data itu memiliki kekurangan atau tidak kesempurnaan keadaan, sebagai seseorang yang memang merekrut itu mengerti melakukan koneksi, dan itu belum melakukan koneksi sudah tahu kalau risikonya apa mempunyai mitra yang disabilitas, meskipun memang ditanggung sendiri sama karyawan barunya atau mitra barunya, tapi sebagai perekrut kan harusnya bisa ngambil hatinya biar dia tak kecewa kayak si Mas siapa ya? Mitra ya. Terus ada lagi solusi yang terakhir, menurut saya yang terakhir yang udah lumayan cukup lengkap. Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir yang ketujuh, yaitu menganalisis sebuah pekerjaan yang akan mampu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai keperluannya serta kemampuan yang dimiliki,
dan juga melakukan pelatihan dalam arti itu biar dia itu apa ya, dibilang nyaman sesuai sama pekerjaannya. Untuk penyandang disabilitas ini latihannya itu biar misal sama yang lain itu aku bilang ini syaratnya ini dan dapat nanti bahasanya ya, jadi dia itu tahu kayak oh gini biar dapat memenuhi persyaratan kerja, jadi dikasih pelatihan gini. Itu pelatihannya buat semua karyawan penyandang disabilitas doang, dan buat yang lain nih biar memahami kalau penyandang disabilitas itu gini loh kalau mau ngomong misal bilang pelatihan bahasa isyarat, tapi itu buat seluruh karyawan, tapi nggak karyawan aja, mungkin dari atasannya juga harus belajar. Kasihan sih soalnya dari yang udah kayak Tornada ini tadi kan security-nya terlalu mempojokkan, kayak intinya bukan manusia sempurna, padahal dia juga butuh pekerjaan. Dan dari mana lagi kalau nggak dari mitra PT Grab? Mungkin bagi orang-orang lain ini pakai alat pendengar tuli, tapi kan belum modal, namanya kerja. Siapa tahu sama PT Grab diterima disabilitas. Terus dari solusi itu tadi, mungkin ada perlu menurut kalian ada nggak yang diperlukan fasilitas yang baik apa untuk seorang penyandang disabilitas, entah itu tuli atau kayak Agus yang viral itu tangan buntung atau apalah. Biasanya ya kalau perusahaan itu membuka lapangan kerja buat disabilitas itu harus punya fasilitas juga yang memadai untuk penyandang disabilitas itu tersebut. Nah kalau enggak ya itu tadi kayak penyimpangan itu loh. Jadi merasa dikucilkan. Nah, orang buka lamaran pekerjaan untuk penyandang disabilitas tapi nggak ada fasilitas buat yang mendukung gitu loh. Tapi apa yang sih biasanya fasilitas di perusahaan? Kalau menurutku sih yang cocok mungkin ya kayak tadi menyiapkan akomodasi fisik yang layak dariku ya, biar apa ya, setelah mungkin nanti kerja entah itu ada percakapan awali setelah pelatihan, kamu nanti dapat ini, nanti biar pekerjaan makin lancar depannya. Jadi diberi akomodasi fisik yang layak, entah kalau yang kakinya dan tali kurang lengkap diberi kaki palsu. Kalau jari-jari mah nggak apa-apa. Maksudnya kan disabilitas jari kan mungkin kecelakaan kan aman satu, tapi kalau tangan buntung kan pakai tangan palsu itu ya kan ini cuma dikit, tapi kalau semua ya kalau semua aja tapi kalau seumpama apa tuh namanya kayak kalau seumpama ada pelamar yang kekurangan itu dari segi fisik di tangan, kalau seumpama kayak biasanya ya kalau mungkin aja itu tuh pelamarnya itu apa sih namanya itu sing kayak dari pabrik gitu loh. Kecelakaan kerja yang dulunya kerja di pabrik, habis itu ke tangannya biasanya kan jari-jarinya kan akan kena mesin kita kerja gitu ya. Itu putus satu atau dua itu sebenarnya nggak jadi masalah buat perusahaan karena kan yang lain masih bisa berfungsi dengan baik. Yang lain berfungsi, tapi kadang-kadang perusahaan itu mencari yang lengkap semua kan. Ya, tapi karena ini tadi kan khusus penyandang disabilitas, tetapi kan perusahaan juga mempunyai kayak apa ya itunya loh buat penyandang disabilitas. Kalau seumpama tadi ya menjadi gitu tangannya sampai berlengan dari sini gitu loh maksudnya, itu ya harusnya ditempatkan di pekerjaan yang memang sesuai kemampuannya gitu. Bukan yang kayak pengetik gitu kan nggak bisa ya, kayak driver itu kan nggak bisa toh. Mungkin bisa ditaruh di mobil, tangannya masih ada gitu. Jadi mungkin atau yang lain tempatkan sesuai kemampuannya. Terus fasilitas apa lagi? Ada lagi, menurutku mungkin ada yang memberikan tempat kerja yang nyaman dan bersih, melakukan penempatan barang atau koridor yang luas dan bebas hambatan,
Dan keempat, membuat tanda atau simbol yang mudah dimengerti. Kelima, memastikan akses toilet dan diakses oleh penyandang disabilitas. Keenam, menambahkan jalur melandai atau ramp atau susunan tangga di tempat yang sekiranya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Biasanya kayak yang kalau di rumah sakit ya, itu kalau mau turun ini kan ada turunan gini, terus ada pegangannya itu kayak gitu kan. Itu mungkin untuk penyandang disabilitas yang bermasalah di kakinya ya, itu kan pakai kursi roda itu. Toilet khusus. Terus kalau seumpama perusahaan itu apa namanya, kita kan udah nyari tahu ya, perusahaan itu solusinya, perusahaan itu tuh kasusnya kayak gimana, yang terjadi sama tuan dan putra nanti gimana, terus harusnya gimana, sama yang merekrut itu kayak gimana, itu udah. Tetapi kan dari PT Grab-nya sudah memberikan solusi ya, yang terkait kasus itu sudah diatasi pada tanggal tersebut. Nah, kita tuh sudah melakukan analisis strategi public relation. Yang pertama itu penelusuran kasus. Nah, kan kita udah dari PT-nya, PT Grab Holdings-nya, dari perusahaan itu kan udah terima kasus nih, ada laporan kasus kayak gitu. Nah, perusahaan itu PT Grab ini tadi langsung cepat mengatasinya itu dengan cara melakukan investigasi internal terkait kejadian yang dialami oleh Tuan Tonanda Putra. Nah, jadi langsung mungkin diwawancara ya, ditanyain gitu. Terus kemudian dari perwakilan perusahaan itu mengambil langkah untuk langsung menemui Tuan Tonanda serta keluarganya, yakni dalam kasus ini tuh pada tanggal 27 April 2022. Nah, juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung didampingi sama penerjemah bahasa isyarat. Jadi bisa komunikasinya itu bisa bahasa isyarat tadi itu bisa secara. Berarti itu bisa jadi dampak baiknya buat perusahaan, bahwasanya harus bisa melakukan kayak tadi solusi pelatihan bahasa isyarat biar nggak keluarin uang lagi. Nah, kalau seumpama kayak ada kasus tentang penyandang disabilitas ataupun kayak nanti sudah ada karyawan penyandang disabilitas, itu kita nggak perlu harus nyewa apa sih orang yang bisa bahasa isyarat. Mending dari perusahaan itu melakukan pelatihannya. Yang nyewa penerjemah buat pelatihan setelah paham sudah, jadi ada masalah kayak gini lagi nggak perlu. Sudah lancar, sudah nggak perlu bikin diskriminasi yang kayak si satpam sama rekrutmen tadi yang kurang ajar. Terus habis itu yang kedua, perusahaan ini baiknya itu memperhatikan fasilitas dan sumber daya. Nah, petugas satpam tadi sama perekrut tadi itu sudah dapat peringatan keras dan langsung dipindahkan tugas karyawan dari posisi tersebut. Terus kemudian perusahaan ini juga melengkapi lokasi rekrutmen calon mitra pengemudi dan UMKM termasuk Grab Driver Center dengan menambah papan informasi yang memudahkan calon mitra penyandang disabilitas. Jadi itu kan mungkin aja calon penyandang disabilitas ini tadi kan kurang mengerti gitu ya, ataupun yang nanti yang bakal naik ya jadi penumpangnya gitu loh. Itu kan mungkin di dalam itu sudah ada simbol kayak bisa ditempel kayak biasanya di itu loh, di perempatan alun-alun Sidoarjo itu yang nyebrangin. Nah, itu kan pakai jaket yang ada tulisannya mohon maaf saya tuli atau disabilitas gitu. Biasanya ada tulisannya kayak gitu. Bagus sih. Dikasih keterangan kayak gitu ya. Kasihan misal nggak pakai gitu tepuk Pak turun jalan kan jadi masalah. Bisa jadi kayak yang numpang tuh kok bisa ngomong gini aja. Bisa jadi kasus lagi gitu nanti kalau memang nggak ada keterangan gitu. Nah terus yang ketiga ini perusahaan melakukan pelatihan ya sama kayak Mas bisa dia. Perusahaan pun memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan baik atasannya maupun seluruh yang bekerja di PT Grab itu mengenai budaya disabilitas sebagai proses pengembangan diri gitu. Nah,
karyawan ini diwajibkan untuk menggunakan sebagian jam kerjanya untuk membantu komunitas penyandang disabilitas yang bekerjasama dengan perusahaan gitu. Jadi di sela-sela karyawan ini kerja itu mungkin ada ngambil 1 jam ya 1 jam setengah mungkin ya buat pelatihan bahasa isyarat tadi, sama membantu karyawan yang penyandang disabilitas kalau memang ada kesalahan gitu. Mutualisme lah, mutualisme benar saling menguntungkan, terus tolong menolong, kan kerjasama tim juga harus kasihan ada di perusahaan. Gak boleh membeda-bedakan. kan kasihan kayak tornado tadi kan selasa kayak Mbak Fariska tadi dibedakan, entah dibedakan dari nggak bisa mendengarkan, ngomong nggak bisa pakai bahasa isyarat, tapi dari pelajaran ini kan bahwasannya orang kayak gitu itu perlu orang-orang normal. Ya, Jadi dia saya juga melengkapi kan ya. normal. Padahal dia juga normal sebenarnya. Cuman nauzubillah min dzalik kan Ada keterbatasan. Terus habis melakukan pelatihan ada apa? Mungkin lain ada yang nangkep di perusahaan tuh apalagi sih yang ditangani sama perusahaan terkait kasus itu ada lagi. Mungkin melakukan kerjasama dengan media. Kayak perusahaan itu juga telah melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa media berita untuk mempublikasi penanganan yang telah dilakukan perusahaan Grab dalam menangani kasus tersebut bertujuan untuk memperbaiki kembali citra perusahaan. Kayak perusahaan itu sudah kayak kerjasama sama medianya buat kayak dia itu Perusahaan itu udah itu loh udah minta maaf reputasinya kembali. Mungkin nggak balik secara sempurna ya kayak tapi setidaknya itu sudah memperbaiki klarifikasi gitu. nama. Untuk kesalahan sing mungkin bagi orang sepele cuma ini tapi kan Menyebar oknum gitu the ya. power of netizen. Ya. Ya jadi kan nanti bangkrut juga kan. Ya, bisa berpengaruh, pengaruh besar harusnya dari kasus tersebut. Terus dari itu tadi itu sebenarnya bisa diambil kesimpulan nggak sih kayak kasus diskriminasi disabilitas di PT Grab ini, kesimpulannya itu menurut kalian apa sih? Yang simpelnya kesimpulannya atau berdasarkan dari diskusi kita ini yang membahas studi kasus itu mendapatkan kesimpulan apa yang harus diterapkan kepada penyandang disabilitas di Indonesia ataupun di seluruh manapun. Jadi di mana pun. Menurutku kesimpulan dari masalah ini Ya. itu satu, layanan transportasi khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan pengemudi terlatih dan kendaraan yang mudah diakses di seluruh kota untuk meningkatkan mobilitas. Dua, program mendobrak batas. Itu kayak inisiatif memberikan pelatihan dan peluang ekonomi bagi lebih dari 200 mitra penyandang disabilitas dengan fokus pada keterampilan digital dan kewirausahaan. Mungkin ada lagi kesimpulannya lain. Bagus ya kesimpulan itu, program mendobrak batas, inisiatif memberikan pelatihan dan peluang ekonomi bagi lebih dari 200 mitra, berarti 200 orang ya. Banyak ya, kita lebih dari 200 orang. Tapi tergantung perusahaan karena merekrutnya itu untuk karyawan penyandang disabilitas itu kan ada rankingannya ya. Untuk bisa terampil di digital dan kewirausahaan. Berarti dari kesimpulan ini PT Grab itu menutup kemungkinan biar angka pengangguran di atas disabilitas itu menurun. Jadi setidaknya kewirausahaan. Jadi kan kalau semua mungkin ada keterbatasan fisik seperti kurang bisa nyetir, bisa nyapu atau mengetik, itu bisa jadi kayak cara dia memasarkan itu tadi perusahaan ataupun yang satu tadi apa? Digital tadi ya, mungkin kayak ada ide-ide bisa disampaikan gitu. Terus tapi kayaknya ada yang lebih konkret menurut kalian apa? Kita tambahan dari aku, kolaborasi dengan organisasi PT Grab Holding Inc. bermitra dengan organisasi
disabilitas lokal untuk meningkatkan inklusivitas dan memastikan kebutuhan pengguna penyandang disabilitas terpenuhi dalam layanan mereka. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Berarti kolaborasi dengan organisasi. Berarti kayak tadi gue ya, mungkin di Indonesia itu ada organisasi khusus penyandang syarat disabilitas Jakarta Mas Waldi atau lainnya. Komunitas. Mungkin menyediakan jasa ini loh, ada jasa belajar tentang bahasa isyarat. Ya, biasanya dulu ya kalau di alun-alun itu ada kalau zamannya kita pas kecil ya, CFD di alun-alun itu biasanya itu ada loh di sebelah yang dekatnya monumen itu, itu ada pembelajaran gratis tentang bahasa isyarat. Di situ ada kakak-kakak dari kayak volunteer apa gitu loh. Jadi komunitasnya berarti berguna komunitasnya untuk belajar bahasa isyarat itu banyak itu dulu. Aku pernah ikut juga di situ. Kayak belajar iseng aja, nggak perlu kayak kita harus tar dulu atau apa, itu kayak langsung jadi gratis aja gitu. Yang mau jadi bisa langsung kayak itu ada papannya, dan itu ada papannya, jadi kayak itu kayak gimana nanti bisa kalau sudah kita udah bisa lancar ya, itu bisa ngobrol langsung sama kakak komunitas itu di sini. Gitu. Terus udah tuh kesimpulan dari pihak perusahaan gimana? Dari pihak perusahaan relasi perusahaan ini cepat tanggap dalam mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus proses rekrutmen penyandang disabilitas tuli atau rungu yang dialami oleh Bananda. Pihak publik relasi juga telah mengambil langkah-langkah strategi internal dalam upaya merampungkan investigasi hasil temuan serta mengkonfirmasi terjadinya kesalahan prosedural di lapangan yang mengusik rasa kemanusiaan, yaitu dilakukan perbaikan secara langsung serta pembaharuan pada prosedur pendaftaran online dan pelatihan calon mitra penyandang disabilitas bagi seluruh karyawan perusahaan yang mencakup pada peningkatan publik informasi jalur khusus pendaftaran calon mitra penyandang disabilitas agar peristiwa yang seharusnya tidak terjadi dalam permasalahan kasus sudah menjadi tanggung jawab perusahaan bersama seluruh elemen untuk membangun bangsa tanpa membedakan dan memberikan layanan yang inklusif untuk semua kalangan. Jadi dari apa itu namanya? Jadi ini tuh nggak cuma dari perusahaannya aja yang seharusnya menjaga dan melakukan pelatihan segala macam ya tentang penyandang disabilitas, tapi menurut saya juga yaitu dari penyandang disabilitas tersebut juga harus bisa membuktikan kalau mereka itu layak untuk masuk ke perusahaan tersebut dan juga mempunyai skill yang mumpuni gitu. Pastikan juga dari pihak penyandang disabilitas tersebut ya ketika mau melamar kan juga sudah harusnya udah mengira-ngira gitu kalau aku masuk ke perusahaan itu tuh aku tuh ngasih apa gitu. Jadi kalau semua mungkin dari keterbatasan fisik tadi bisa melalui ide kayak gitu atau yang tadi kemampuan digital. Nah itu jadi dari pihak penyandang disabilitas atau pelamar juga bisa membuktikan gitu kalau mereka itu layak. Gitu. Terus mungkin ada yang research juga kayak ada tanda undang-undang tentang penyandang disabilitas. Harusnya ada. Oh iya, aku baru ingat ada sih. Ada. Dimana undang-undang itu sebenarnya hal semacam itu dalam UU Ketenagakerjaan sudah tercantum pasal yang menjelaskan perlindungan dan hak tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Paragraf 5 pasal 1 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dan juga terdapat beberapa peraturan mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Indonesia yang perundang-undangan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 pasal 28 ayat 7
mengenai keberhakan seseorang untuk mendapatkan perlakuan bebas dari diskriminasi. Undang-Undang tahun 1997 nomor 4 tentang penyandang cacat yang menekankan mengenai pemenuhan hak disabilitas dalam pekerjaan. Undang-Undang tahun 2002 nomor 13 tentang ketenaga kerjaan mengenai kesempatan yang sama bagi setiap pekerja tanpa diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Berarti sebenarnya undang-undang terkait kayak ketenagakerjaan penyandang disabilitas sudah ada di Indonesia agak banyak tadi yang mengalami. Tadi intinya manusia memiliki keterbatasan di Indonesia itu sebenarnya punya perlindungan khusus di undang-undang. Tapi di kasus ini jadi pengalaman bahwasanya menjadi orang itu jangan bertinggi-tinggi seperti security atau rekrutmen setinggi-tinggi apapun jabatan mereka. Yang penting kalau kita tahu dia itu disabilitas, bahasa kasarnya kita rangkul. Mereka juga manusia. Dia juga akan diciptakan dan juga mungkin jangan bertinggi hati itu gara-gara mereka juga punya hati. Kayak gini kan sampai Tonanda akhirnya PT Grab-nya untungnya berani membuka momentum penelusuran kasus, melakukan apa? Gercep ketemu keluarganya pada tanggal berapa tadi? Sempat 27 April 2022 menyampaikan permohonan maaf atau klarifikasi lah dan melakukan ya itu yang di media karena ada power of netizen. Ya pasti kasus ini tuh bakalan diungkit dari tahun ke tahun seterusnya meskipun dari pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan permintaan maaf secara langsung, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga pasti itu di media ataupun dari orang-orang itu udah apa ya masih berpikir gitu loh, ini pernah ada kasus kayak gini loh di PT Grab gitu. Tapi menurut berarti menurut kita ya PT Grab itu udah bagus ya. Tapi solusi dari kita tadi juga tentang fasilitas untuk memenuhi penyandang disabilitas, terus saran kita juga terkait perusahaan itu harus ngapain di perusahaan di lingkungan Tonanda Putra tadi itu bener kok, bagus. Karena disabilitas bukan intinya disabilitas itu number one, tapi sopan santun number one. Bukan berarti kita menjunjung tinggi atau kayak terlalu menspesialkan penyandang disabilitas, tapi kita memberi ruang, kita menjabat tangan, kita merangkul mereka biar nggak ada perbedaan gitu di bagus ya. Mungkin dari kesimpulan itu semua paham kan? Dari yang saya ulangan bahasa kata-kata gue itu kira sih baru sampai ngomong. Jamnya bisa setengah jam lebih ya. Ya kalau saya dari tadi semua dari awal yang pendahuluan membahas PT Grab itu apa, terus ada masalah apa, terus kita mendapatkan apa tadi solusi-solusi dan saran dan kesimpulan dengan singkatnya bahwasanya kita itu sama seseorang disabilitas tidak boleh melakukan diskriminasi karena memiliki undang-undang yang disebutkan oleh Mas Baldi tadi ya. Mungkin ada yang belum paham. Bagus ya. Oke. Diskusi kita kali ini mungkin sudah sampai sini ya. Kita cukup, juga ya? Sudah mengetahui kasusnya kayak gimana, perusahaan mengambil tindakan gimana, dan solusi saran dari kita kayak gimana terkait kasus tersebut. Sudah cukup baik untuk hari ini. Terima kasih teman-teman diskusinya. Mungkin kalau ada yang kurang paham, tapi paham kan sih? Paham. Intinya PT Grab pada waktu itu ada diskriminasi, solusinya apa? Penanggulangan diskriminasi itu kayak apa? Jadi kan sempat ini aku reka, jadi intinya semua ini masuk di akal karena
diskusi kita ini nggak menuju diskriminasi di PT Grab aja, Tetapi tapi seluruh lingkup semuanya sampai ke media, karena reputasi nama baik sebuah perusahaan itu harus dijaga baik-baik. karena perusahaan kalau sudah harusnya dari pihak perusahaan kalau sudah ada niatan sudah buka lowongan karyawan penyandang disabilitas Ya, harus harus siap, tahu siap. resikonya. Sudah tahu caranya, tata caranya Iya. dengan baik gimana gitu. Oke. Fasilitasnya juga. Betul. Oke. Sudah Ada semuanya. yang ditanyakan? Oke. Sudah. Sebelumnya mohon maaf setelah diskusi ini mungkin dari saya ada setengah kata. Saya mohon maaf kepada Pak Tono. Terima kasih kepada kalian semua atas diskusi ini, dan dari Mas Fakdi menyampaikan tentang undang-undangnya tadi, Mbak Sabrina tentang pembahasan dan tujuannya, Mbak Zahra juga tentang semua pembahasan dan apa itu ketiga, dan Mbak Fariska mungkin dari kesimpulannya yang simpel-simpel tadi dan tentang fasilitas apa saja yang Harus didapatkan. Mungkin cukup dari diskusi kali ini. Sebelum kita tutup, kami ingin mengucapkan Alhamdulillah. Sekian dari saya dan Kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik dalam membahas kasus yang terjadi di PT Grab Holding terkait kasus Tuan Tonanda. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.